Bulan lalu kita belajar tentang decision making dan saya berharap kita semakin dewasa, semakin matang, semakin diperlengkapi soal bagaimana mengambil keputusan. Saya share tentang Ahitofel, di mana gambar diri harus dipulihkan. Karena waktu orang gambar dirinya salah, dia mengambil keputusan, maka kemungkinan besar keputusannya akan salah. Yang kedua, komunitas penting mempengaruhi kita, jangan komunitas yang sehat, jangan dengan komunitas yang pahit, yang penuh gosip, itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Karena dari situ ada input-input yang akan mempengaruhi saudara. Lalu kemarin sudah diberkati sama Koteo, yang akan memberkati, yang sudah memberkati saudara dengan tanya jawab tentang decision making. Saya harap saudara menjadi orang-orang yang luar biasa di sana, bertumbuh step by step dan semakin dewasa. Nah, bulan ini I'm love. Katakan I'm love. Lagi I'm love. Kalau kita dikasih Tuhan, pertanyaannya gini, kenapa masih ada penderitaan dalam hidup ini? Kenapa enggak selalu kita diberkati Tuhan? Nah saudara, penderitaan itu real. Penderitaan itu terjadi dalam hidup kita, dalam hidup sehari-hari. Seringkali kita enggak suka membahasnya karena kita lebih senang udahlah jangan bahas gitu-gitu, bahas berkat aja. Contoh, aduh udah gak usah bahas mati-mati lah, nanti amit-amit begitu kan. Kita bahas yang enak-enak aja. Akibatnya waktu misalnya kematian datang mendekat, maka kita down, kita takut, kita khawatir. Tidak membahas bukan berarti kita menjadi siap. Tidak membahas justru seringkali menutupi sesuatu yang rapuh di dalamnya. Amin. Begitu juga dengan penderitaan. Walaupun kita tidak terlalu suka bahasnya, kita perlu mempelajarinya. Kenapa? Karena salah satu yang menentukan pertumbuhan saudara dan saya, salah satu hal yang utama yang menentukan hidup saudara ke depan adalah bagaimana kita merespon terhadap penderitaan yang terjadi dalam hidup ini. Sejauh mana saudara bisa bertumbuh, seperti apa saudara bisa bertumbuh, sejauh apa hidup saudara akan berkembang atau tidak, tergantung bagaimana kita merespon terhadap hal yang menyakitkan, yang melukai, yang terjadi dalam hidup ini. Waktu kita merespon dengan benar, maka kita akan bertumbuh dalam Tuhan. Waktu kita merespon dengan salah, maka kita akan pahit dan kecewa dalam hidup ini. Secara umum ada 3 macam penderitaan. Yang pertama, penderitaan karena kesalahan sendiri. Ya kan? Kita membuat keputusan dengan sembrono, dengan emosi, dengan serakah, maka kita menuai akibatnya. Itu yang disebut tabur tuai. Ya, nah, kalau kita membuat keputusan yang salah, maka belajar banyaklah dari sana. Bertobatlah kalau kita perlu bertobat, belajar banyak supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi jangan menyalahkan Tuhan di sini. Jangan menyalahkan orang lain di sini. Penderitaan yang kedua adalah penderitaan karena kesalahan orang lain. Dalam sejarah manusia ada yang namanya Hitler, Stalin, Pol Pot. Pemimpin-pemimpin hebat sebetulnya. Tapi mereka memakai power mereka dengan cara yang salah. Sampai sepanjang hidup mereka, mereka membunuh jutaan orang. Ada 911. Pesawat ditabrakin ke tower di Amerika. 2 tower hancur, ratusan ribu orang meninggal. Yang paling baru New Zealand. Orang datang kayak main game aja semua ditembakin. Saya mau beritahu gini, terus anaknya gimana kira-kira? Pagi-pagi babai, pulang sudah tidak ada cerita tentang mama papanya. Latar belakang agama apapun yang melakukan ini, kita harus setuju bahwa itu salah. Yang setuju kata amin. Itu tidak benar, itu tidak baik. Yang ketiga adalah kesalahan penderitaan karena alam. Katakan alam. Contoh apa? Tsunami, gempa bumi, banjir yang mati bisa banyak sekali. Juga sakit penyakit, ada orang baik-baik saja tiba-tiba kena penyakit. Didiagnosis ada penyakit, penyakitnya sometimes nggak ada obatnya lagi. Macam-macam sekali, banyak sekali. Saya tanya sama dokter, kenapa sih bisa begitu? Dokter cuma bilang it happen. Sometimes tubuh manusia berkembang dengan cara yang salah sehingga terjadi itu. Ada juga maaf misalnya gini, kebetulan anaknya lahir nggak sempurna, sudah tahu akibatnya penderitaan yang diakibatkan karena hal ini lumayan. Kesalahan karena orang lain. Sudah lihat ini, sebentar kita lihat. Logika dasar dunia, cara berpikir manusia adalah begini. Kan Tuhan Maha Kuasa kan? Kan Tuhan Maha Kuasa, kalau Tuhan Maha Kuasa
terus dia penuh kasih, maka harusnya nggak ada penderitaan dong. Betul nggak dia maha kuasa? Betul nggak dia penuh kasih? Dia bisa dong stop penyiksaan itu, dia bisa stop dong semua musibah itu. Kalau dia mengasihi, kalau dia maha kuasa, harusnya tidak ada penderitaan. Kalau ada penderitaan, jangan-jangan Tuhan tidak maha kuasa. Kalau ada penderitaan, jangan-jangan Tuhan tidak penuh kasih. Dia adalah Allah yang egois, Allah yang seenaknya saja. Atau bahkan jangan-jangan Tuhan memang tidak ada. Saudara tahu pemikiran ateis seringkali dimulai dari sini. Pemikiran yang menolak Tuhan seringkali dimulai dari sini. Bahkan dimulai dari sejak anak-anak. Saya nggak tahu bagaimana pengalaman saudara. Yang orang tua suruh hati-hati, yang anak muda kalau sudah mengalami ini. Saya harap kasih karunia bisa memulihkan saudara dan saya. Suatu kali saya ketemu dengan komunitas ateis Indonesia. Leader-leadernya ke Bandung untuk ketemu ngobrol. Dan satu yang saya pelajari begini loh, rata-rata terluka dari kecil. Rata-rata terluka dari kecil. Saya bisa membayangkan waktu gini loh, mereka digebukin habis-habisan. Dari kecil mereka berdoa, mereka semua punya agama tadinya loh. Saya membayangkan bahwa begini, mereka berdoa mungkin Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, Tuhan buat papa hari ini gak gebukin saya. Mungkin dia ngumpet di belakang meja, belakang lemari, ngumpet di belakang pintu. Tuhan tolong saya. Tapi hari demi hari dia terus digebukin. Bukan cuma bulan, tapi bertahun-tahun. Sampai akhirnya hatinya sakit, hatinya pahit. Dan dia bilang ini, Tuhan gak peduli sama anak kecil, Tuhan gak mau dengar doa anak kecil, berarti Tuhan tidak ada. Pemikiran ateis seringkali dimulai dari sana. Jawaban saya apa buat ini semua? Jawaban saya adalah begini, Tuhan ada. Katakan Tuhan ada. Lagi Tuhan ada. Sekali lagi Tuhan ada. Saya mau cerita sama saudara. Ada namanya Ravi Zacharias. Sekarang beliau 70 tahun umurnya. Dia seorang apologet, orang penginjil yang sangat terkenal hari ini, dianggap dia penginjil paling luar biasa. Dia bukan penginjil KKR kayak Billy Graham, tapi dia sudah cari aja di YouTube. Ravi Zacharias, apologet, orang yang bisa menjelaskan Tuhan sama orang-orang yang menolak Tuhan, sama yang ateis. Tahun 80-an umur 40 dia mengalami kecelakaan dan patah tulang punggung. Di pen 2 dia bilang sakitnya luar biasa. Dia gak bisa bungkuk, gak bisa angkat barang, gak bisa tumpang kaki. Kesakitan sekali. Sampai kadang-kadang dia nangis di mobil, dia jedurin kepalanya ke setir karena kesakitan dan frustasi sekali kalau begini sakit tuh. Gak bisa apa-apa. 28 tahun dia keliling dunia pelayanan kemana-mana dalam kondisi sakit seperti ini. Dia berdoa tapi Tuhan tidak menyembuhkan dia. Sampai suatu hari 3 tahun yang lalu kira-kira begitu ada temannya dari Singapura namanya Du Ing Seng. Dia seorang CEO Gillette untuk Asia Pasifik. Kenapa saya sebut nama-namanya? Orang-orang ini real, saudara bisa googling. Oke, tapi jangan sekarang googlingnya. Terus dia bilang nih, pas dia di Amerika dia kontak, Ravi ketemu yuk. Waduh gak bisa, gue udah mau ke airport dan pergi 5 minggu untuk pelayanan. Aduh gue penting banget perlu ketemu lo. Oke kita ngopi sebentar ya setengah jam ya. Oke ketemulah mereka. Waktu ngopi ini bilang nih, kamu tahu saya punya kebiasaan tiap pagi berdoa. Kalau pagi saya renungin firman terus saya berdoa Tuhan mau ngomong apa. Saya berbaring setengah jam menunggu Tuhan mau ngomong apa. Jadi cara orang berdoa lain-lain ya. Ada yang berlutut, ada yang berdiri, ada yang berbaring. Masalahnya ada yang amin ya besok pagi. Amin. Nah waktu dia sampai Amerika dia ingat temannya Ravi Zacharias. Terus dia bilang ini Tuhan mau ngomong apa tentang Ravi. Lalu tahu-tahu Tuhan bilang ini. Dan Tuhan bilang sesuatu buat kamu. Ravi Zacharias bukan tipe karismatik yang gampang-gampang mendengar suara Tuhan. Dia bilang yang benar, Tuhan ngomong sama lu? Iya, Tuhan ngomong apa? Yang pertama, Tuhan akan mengurapi pelayanan kamu lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Dampak yang diakibatkan akan jauh lebih luar biasa. Yang kedua, Tuhan bilang kamu tetap akan ada masalah dalam hal fisik. Tapi Tuhan akan take care about it. Tuhan bilang 3, 4, 5. Saya tanya sama Tuhan, apa maksudnya? Bilang sama Ravi 3, 4, 5, dia akan tahu. Kamu tahu gak artinya apa 3, 4, 5 Ravi? Dia bilang 3, 4, 5 adalah tulang punggung saya yang patah itu nomor 3, nomor 4, nomor 5.
Tulang punggung dia yang patah 3, saudara. Nomor 3, 4, 5. Bukan 2, bukan 4, bukan 5. Bisa mengerti maksud saya? Jumlahnya aja tepat. Nomornya tepat. Orang ini nangis terus, boleh saya lihat luka kamu. Karena dia enggak tahu. Lalu dia oh di sini ya, oke. Kita berdoa ya. Dia bilang 28 tahun lamanya Yesus sudah berdoa. Orang udah banyak kasih saya macam-macam obat untuk saya pulih, saya enggak pulih juga. Tapi kali ini mau doa lagi ya, oke lah. Dia berdoa, waktu berdoa di dalam nama Yesus dia bilang, sejak saat itu saya enggak pernah sakit lagi. Amin. Tuhan ada. Tuhan ada. Dia bilang, dia ke airport dari sana, dia enggak sadar dalam perjalanan tahu kakinya tumpang begini, saudara. Partnernya bilang nih, loh kok kamu bisa tumpang kaki? Loh kok iya ya? Terus dia coba angkat suitcase-nya dia coba angkat, bisa semuanya. Dia bongkok bisa. Sejak hari itu saya enggak pernah sakit lagi. Saudara, ini bukan gini, jangan-jangan kebetulan. Kalau kebetulan mungkin dia bilangnya 2, 3, 4 alias Jisamsu. Amin. Atau yang lain, ini kan gini loh, bukan kelihatan. Itu spesifik sekali saudara. Spesifik sekali. Nggak ada tuh Toto merinding lihat begitu kebenaran. Enggak, ini saya merasa gini. Tuhan itu ada. Dan Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Dia tahu persis bagian-bagian diri kita. Amin. 2 hari yang lalu saya diajak ketemu teman lama. Dia pemimpin di Katolik di bawah keuskupan. Dia perlu ketemu untuk ngobrol beberapa hal. Lalu saya bilang oke, mendadak sekali malam dia sangat perlu. Lalu saya kontak beberapa, saya pikir siapa yang harus saya ajak ya Tuhan. Salah satu yang saya ajak adalah Pak Tony, pendoa. Waktu saya WA sama dia, saya WA sama Pak Tony juga, dia udah tidur. Jadi dia nggak buka WA sampai paginya. Waktu pagi dia buka, terus dia ketemu, dia cerita gini, Pak Andi, saya bisa. Tadi malam Tuhan sudah bicara. Lewat apa? Mimpi. Jarang-jarang saya mimpi Pak Andi. Tapi tadi malam saya mimpi Pak Andi panggil saya di stadion. Begini. Pagi-pagi dia bangun, WA-nya lihat, Pak Tony bisa ketemu gak? Sama-sama untuk ketemu teman saya, pemimpin dari Katolik. Sudah bisa ngerti? Terus waktu pemimpin dari Katolik ini cerita apa yang dia sedang lihat, apa yang dia sedang alami. Mimpi Pak Tony tadi menjelaskan secara basic apa yang dia lihat. Bisa ngerti? Menjelaskan, jadi dari sejak menit pertama pertemuan itu, jalan keluar sudah terbuka. Saya cuma mau bilang ini, Tuhan ada. Itu 2 hari yang lalu. Amin. Jadi kalau orang bilang, karena gini berarti Tuhan tidak ada. Saya cuma mau bilang nih, Tuhan jelas ada. Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Tapi kalau Tuhan ada, kenapa dong masih ada penderitaan? Logika yang saya tawarkan buat saudara adalah begini. Kita tidak bisa mengerti Tuhan secara penuh. Kenapa kok begini, kenapa gitu? Ya saya juga lihat itu nyata. Kenapa? Kita memang gak bisa mengerti Tuhan secara penuh. Amin. Saudara pernah lihat, saya kasih lihat foto universe kan? Foto galaksi, itu baru galaksi. Galaksi Bima Sakti aja, matahari kita udah nyaris gak kelihatan. Cuma sebuah titik, matahari gak kelihatan, apalagi planet bumi, udah gak kelihatan saudara. Apalagi Palelu, udah gak jelas kabarnya. Makanya gak usah gede kepala, jangan sombong, jangan gede kepala, percuma. Mau digedein kayak apa tetap gak kelihatan. Itu baru satu galaksi. Kamera paling canggih hari ini dibuka 2 tahun untuk lihat ada apa di langit sana. Maka ketemu gini, dari kamera ini aja ketemu ada 5.000-an galaksi. Satu galaksi aja matahari sudah seperti debu. Saudara seperti amuba. Amin. Kalau 5.000 galaksi kayak apa lagi? Tapi itulah Tuhan yang tadi kita bahas. Dia ada, dia yang menciptakan semuanya. One day kamera akan berkembang, maka saya bayangin jangan-jangan ada triliunan galaksi di luar sana. Tapi itu kebesaran Tuhan. Dan kita tadi kan, kutunya amuba pun kita nggak segede gitu dibandingin kebesaran itu. Kira-kira begitu kan? Nah anggaplah ini kita, kepalanya agak gede. Anggaplah ini Tuhan, yang jelas tadi perbandingannya jauh lebih ini kan, tapi supaya saudara kelihatan. Kita mau mengerti Tuhan,
Kita mau mengerti seluruh Tuhan. Coba kita lihat ya, bagaimana ini masuk ke dalam kelas ini. Saya sudah berusaha. Seperti apapun usaha saya untuk mengenal Allah, tetap ada bagian yang besar dari Tuhan yang tidak mungkin masuk di sini. Bukan karena Tuhan tidak mau menjelaskan, tapi karena Dia besar. Kita tidak ada apa-apanya dibanding kebesarannya. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia dahsyat, kita terbatas. Bukan Tuhan tidak mau menjelaskan, Dia coba menjelaskan, daya tampung kita pun terbatas. Amin. Dari sinilah kita mulai melihat, kenapa begini? Kita nggak mengerti banyak hal tentang Tuhan. Kita salah paham tentang Tuhan. Kita menuduh Tuhan. Kenapa? Karena memang kita nggak mungkin mengerti Dia semuanya. Makanya Yesaya bilang begini, Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rencanamu. Jauh banget. Rencana kita jauh, jalan kita jauh bedanya. Yang kita bisa lihat cuma sebatas apa yang ada di depan mata kita. 1 jam dari sekarang terjadi apa saudara nggak tahu. Saudara punya rencana makan di mana kan? Saudara semangat sekali dari muka saudara nggak konsentrasi dengar khotbah. Karena saudara pikir, wah gue mau makan ini. Sampai situ tutup. Wah langsung saudara berantem sama pasangan saudara. Ya kan? Pulang-pulang berantem, putus misalnya. Kok tragis amat ya? Gak ada yang tahu. Maksud saya terbatas banget kita. Tapi Tuhan bukan cuma lihat dari atas, Dia lihat dari kekekalan. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, ada banyak hal yang kita nggak tahu, Dia tahu. Kita bilang seharusnya kan gini, tapi nggak usah dong dengan cara begitu. Tuhan kan bisa bikin cara yang lain. Ya saya juga setuju dengan saudara seringkali. Tapi tetap kita tidak bisa mengerti, Dia lebih tahu dari kita. Amin. Sama seperti kita coba menjelaskan rumus matematika sama anak umur 4 tahun. Playgroup, kita bilang integral tuh gini loh. Ya kan? Oh ini gini. Anak tuh dengerin kita mau berusahanya kayak apa. Ujung-ujungnya pasti dia minta permen doang saudara. Om punya permen gak om? Loh, lu ngerti gak? Pusing dia. Begitu juga kita. Bisa mengerti? Sangat manusiawi untuk saudara tidak bisa mengerti Tuhan. Sangat manusiawi untuk saudara tidak bisa mengerti Tuhan secara penuh. Kita semua begitu. Bagian kita adalah minta grace, anugerah untuk apa? Bisa percaya sama Tuhan. Setiap kita pernah mengalami masa yang gak gampang. Daud juga pernah. Ayat ini bicara tentang kemahatauan Tuhan, tapi saya melihat dari sudut pandang manusia, saya lihat Daud juga ada frustasinya. Daud ada masa-masa dia di mana capek dengan Tuhan, dia merasa gini, gua gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Coba kita lihat, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kemana kita pergi, tangan Tuhan tetap memegang kita, menjaga. Sama seperti bayi, lari ke sana dipegang, lari ke situ dipegang. Amin. Seperti itu juga Tuhan selalu memegang tangan saudara dan saya. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Waktu saudara hidup di masa yang paling buruk sekalipun, di masa yang paling gelap sekalipun dalam hidup saudara, saya mau beritahu gini, Tuhan tetap akan menemukan saudara.
dia akan tetap ada di sana. Tidak ada tempat yang terlalu buruk untuk Tuhan terus mendampingi saudara. Dia akan ada terus. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu tentang aku. Bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya ada bicara tentang aku. Pikiran Tuhan tentang kita. Katakan, saya dipikirin Tuhan. Lagi saya dipikirin Tuhan. Ya Allah, betapa besar jumlahnya, jumlah pikiran Tuhan tentang saudara. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak dari pasir. Apabila aku berhenti, maksudnya berhenti ngitung atau mati mungkin, nggak tahu yang mana. Masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Wow. Saya mikirin saudara sekali-kali saudara. Tuhan mikirin saudara lebih banyak dari pasir. Ada yang gak percaya dan kita mencobai Tuhan, kita coba hitung sampai capek. Saudara kan lihat nih, Tuhan tetap tungguin saudara. Bisa mengerti? Pernah lihat anak kecil yang mau lama, orang tuanya tungguin aja, sabar. Sok, mau gimana? Mau gimana? Bisa mengerti maksud saya? Tuhan sayang sama kita, katakan Tuhan sayang sama kita. Ini pikiran Tuhan tentang saudara dan saya. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. Satu yang kita harap kita bisa percaya adalah begini loh. Bahwa Tuhan memegang kita. Dia selalu hadir dan dia apa? Dia punya rencana yang baik buat kita. Tapi kenapa gini? Saya juga nggak tahu. Raffi Zakarias waktu ditanya, kenapa Tuhan biarin kamu 28 tahun kesakitan? Tiba-tiba sembuh begitu saja waktu kamu umur 70 tahun. Kenapa enggak dari dulu? Jawabannya begini, saya nggak tahu. Satu hal yang saya tahu, Tuhan punya rencana dengan saya. Amin. Saya mau ajak kita belajar dari 2 Ayub. Kok ada 2 Ayub Pak? Nanti saudara lihat ya apa yang saya maksud dengan 2 Ayub. Yang pertama dari kitab Ayub, maka saudara akan lihat. Ayub itu orang yang sangat baik. Alkitab bilang dia tidak bercacat. Gitu kan. Dia sangat baik tapi dia ngalamin musibah. Anaknya semua mati. Semua Pak, semua. Enggak sisa satu pun juga, enggak. Enggak ada yang ngumpet satu, enggak. Mati semua. Hartanya semua hilang ludes. Dia pun sakit menderita sekali. 3 sahabatnya datang dan menyalahkan dia. Coba lihat bagaimana 3 sahabatnya datang dan menghibur dia. Yang pertama bilang ini, jikalau anak-anakmu sudah berbuat dosa terhadap Tuhan, maka Tuhan yang membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Dengan kata lain gini, ya jangan komplain anak lu mati dong, anak lu kan hidup dalam dosa. Saudara, itu bukan menghibur. Oke, kalau saudara maksud mau hibur orang, jangan begini kata-katanya, amin. Jangan hafalin ayat ini lalu saudara sampein sama orang. Amin, ini bukan ayat hafalan kalau menurut saya. Terus temannya yang lain ngomong begini, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan Ayub? Terus dia bilang, karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang melarat, orang kehausan tidak kau beri minum, orang kelaparan tidak kau beri makan, janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Oh, ini juga bukan hiburan, amin saudara. Seringkali orang kalau ada masalah ditanya gini, lu ada dosa apa? Coba lu bertobat. Mungkin maksud kita baik, saya pun mungkin begitu. Maksudnya baik tapi kata-katanya gak benar. Karena setelah ayat ini, Ayub marah, Ayub bilang begini. Ayub membela diri dan menantang Tuhan. Dia bilang ini, sekarang aku berontak. Dia bilang, sekarang aku berontak. Saudara, kalau lihat ada orang yang mengalami sesuatu, dan saudara kondisi lebih baik, jangan buru-buru menghakimi. Kalau kita kondisi lebih baik saat ini, saya cuma mau beritahu, itu bukan berarti saudara lebih benar dari dia. Ayub bilang, sekarang aku berontak. Terus dia tantang Tuhan. Dia bilang, saya gak pernah bikin gitu. Saya gak pernah buat jahat. Ayo kita berhitung sama Tuhan. Dia bilang gini,
Saya berani ketemu Tuhan, ayo apa yang jahat yang saya buat? Saya enggak bikin jahat, Tuhan yang salah sama, Ayub tantang Tuhan, Ayub hujat Tuhan. Sampai muncullah Elihu. Elihu artinya Tuhan adalah Tuhanku. Dalam apapun juga yang kita alami, ayo belajar untuk Tuhan engkau tetap Tuhanku sampai kapanpun juga. Amin. Elihu tegur Ayub karena Ayub kamu kelewatan tantang Tuhan. Dia tegur juga 3 sahabatnya. Kenapa? Kalian salah ngomong, gak boleh ngomong begitu. Gak pada tempatnya kalian hakimi orang, gak pada tempatnya kalian judging sama orang. Tapi yang menarik adalah gini, apa yang Tuhan buat sama Ayub. Kalau saya baca, saudara coba boleh baca nanti. Tuhan gak marah sama Ayub loh. Ditantang kayak apa, Tuhan coba bilang, Ayub kamu berdiri, aku akan tanya kamu jawab. Terus nih, Ayub diajak melihat kebesaran Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Saudara tahu, seringkali waktu kita kena penderitaan maka kita cuma lihat benang ruwet. Makin saudara liatin semakin stres. Gimana mengurainya? Akibatnya hidup saudara cuma sebatas benang ruwet ini, stres. Tuhan bawa Ayub melihat, kamu lihat kuda Nil yang aku ciptakan, kamu lihat buah yang Tuhan bilang tentang kebesarannya, kehadirannya. Waktu Ayub melihat, Ayub matanya melihat, iya ya enggak cuma sekedar penderitaan ini. Ada banyak hal lain. Lihat jawaban Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dan yang tidak ku ketahui. Dia mulai ngaku, ya saya salah. Tuhan engkau besar, engkau luar biasa, engkau ada. Maaf aku meragukan engkau. Dan aku udah ngomong sembarangan tentang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandangmu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Saudara lihat ini, yang saya tertarik nih, Tuhan tidak marah sama Ayub. Di tempat yang paling gelap dalam kehidupannya, tangan Tuhan tetap menemukan Ayub kembali. Dia angkat Ayub lagi. Dia bilang, Ayub kamu lihat ya. Kitab Ayub gak menjelaskan kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam Ayub. Tidak menjelaskan. Tapi kitab Ayub bercerita bagaimana Ayub merespon terhadap penderitaan. Dan bagaimana Tuhan merespon terhadap anaknya yang bernama Ayub. Saudara lihat Ayub yang kedua. Namanya Paulus, kalau boleh saya ngomong begitu. Dia orang yang luar biasa. Korintus bilang ini, apakah mereka pelayan Kristus? Paulus bilang ini, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku melayani Tuhan lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Tapi lihat apa yang terjadi nih. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, tiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, itu dipukulin loh saudara. Itu kalau dipukulin sampai kulitnya ngelupas semua. Pecah berdarah. 5 kali. 1 kali aku dilempari dengan batu. Kisah Rasul bilang dia dilemparin batu di pinggir kota. Sampai orang-orang bilang, sudah mati dia. Ayo kita tinggalkan. Saudara tahu kalau orang dilemparin batu sampai hampir mati. Itu bukan gini. Aduh. Itu dilempar roti. Dilempar batu kalau saudara hadir di situ. Saudara teriak-teriak enggak? Saudara akan bilang cukup. Kalau Grand Freddy akan bilang ini cukup sudah. Dia cukup udah harus kita berdoa Tuhan stop Tuhan tolong. Saudara lihat dia berdarah batu besar kena kepalanya kena apa robohlah orang ini ke tanah. Terus dilemparin batu sampai dipikir sudah mati dia. Di mana Tuhan waktu itu terjadi? Kalau Tuhan Maha Kuasa kenapa dia gak muncul dan dia bilang ini. Dia hambaku jangan kamu ganggu. Kalau dia peduli dia penuh kasih kenapa gak dia tolong saat itu. Paulus berdoa gak? Saya percaya berdoa. Tuhan tolong tapi kali ini Tuhan gak jawab doanya.
Betul enggak? Dia nggak mungkin berdoa, Tuhan lebih lagi batunya Tuhan. Tambah lagi Tuhan batunya, tambah yang lebih gede lagi batunya. Saya rasa enggak seperti itu doanya, amin. Dia berdoa, Tuhan tolong saya hentikan semuanya. Tapi semuanya tetap berjalan. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bencana, musibah, penderitaan karena alam. Dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Tapi lihat, di dalam penderitaannya itu apa yang dia bilang? Roma, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mantap bro. Amin. Sadis. Ini orang yang nulis ini bukan orang yang tidak tahu penderitaan. Dia mengalami penderitaan. Bukan orang yang doanya selalu dijawab iya sama Tuhan. Sometimes Tuhan bilang tidak. Tapi dia bilang siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Wow. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi lihat ini, di dalam semua penderitaan itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Wow. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Saya percaya Paulus bisa begini, selain dia mengenal Tuhan, dia belajar dari Ayub. Dia belajar dari Ayub, karena Ayub sudah ada lebih dulu kitabnya. Amin. Amin. Di dalam semua penderitaan itu, kita ini lebih daripada pemenang. Karena dia mengasihi kita. Katakan Tuhan sayang saya. Lagi Tuhan sayang saya. Sebab itu aku yakin baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dalam segala sesuatu yang tidak engkau harapkan. Dalam segala sesuatu yang membuatmu putus asa. Dalam segala sesuatu yang melukai dirimu. Tuhan cuma mau bilang begini loh. Aku ada di sana. Aku ada untuk kamu. Dalam segala sesuatu yang kita tidak mengerti. Tuhan tetap bilang ini, aku tetap ada di situ. Tidak semua orang responnya seperti Paulus kan? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah. Ayub menghujat Tuhan. Tapi lihat apa yang Tuhan buat. Sama dua-duanya Tuhan tetap sayang. Wow. Kenapa Tuhan sayang tetap sama Ayub? Karena dia tahu bukan salah Ayub tidak bisa mengerti Tuhan. Karena manusia memang terbatas. Amin. Tuhan tetap sayang sama Ayub. Kenapa? Bukan salah Ayub tidak bisa mengerti Tuhan. Bukan salah Ayub salah paham sama Tuhan. Ayub memang terbatas. Apakah berarti kita boleh menghujat Tuhan? Jangan. Tapi kalaupun sampai suatu hari atau pernah engkau menghujat Tuhan. Saya mau beritahu. Itu tidak membuat kasih Tuhan selesai atas kamu. Tetap dia akan mencintaimu sampai selama-lamanya. Makanya Alkitab bilang ini, sampai putih rambutmu. Aku tetap dia. Allah yang menggendong kamu. Kenapa? Sometimes kamu tidak bisa berjalan sendiri. Dia akan tetap gendong. Kalau sampai putih rambutmu, itu sudah bicara banyak hal keterbatasan. Tuhan tetap terima keterbatasan itu. Dan dia bilang, aku akan gendong kamu. Waduh. Suruh mau kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Biarlah grace of God terus membawa saudara dan saya bisa melewati masa-masa sukar dalam hidup ini. Melewati semua masa-masa yang tidak kita mengerti. Saya mau cerita ini, 16 tahun yang lalu kira-kira sekitar itu. Saya pernah merasa diri benar sekali, baik dan hebat. Dan saya satu sisi yang lain saya merasa dikhianati, ditinggalkan, semuanya sudah. Di situ saya marah, di situ saya melihat semua, saya proses berdoa tapi Tuhan tidak menjawab ya untuk doa-doa saya. Saya mengambil keputusan kalau gitu Tuhan tidak ada. Omong kosong semua ini. Wah bullshit lah sudah. Saya sampai tantang Tuhan. Doa saya sehari-hari begini. Kalau engkau memang, Tuhan menurut aku kamu gak ada. Menurut gua
Maaf, saya pakai lu gue gini. Saya sudah kurang ajar banget waktu itu. Menurut gue lu gak ada. Kalau memang lu ada, bikin gue masuk neraka sekarang. Itu doa saya sehari-hari. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Pahit, marah, putus asa, kecewa, tidak mengerti. Kalau engkau ada, buat saya masuk neraka sekarang juga. Gua gak akan menyesal masuk neraka. Menurut gua, lu gak ada. 2 tahun Tuhan diam. 2 tahun dia biarin. Sampai di ujung 2 tahun tiba-tiba saya naik mobil di tol. Saya lihat satu CD lama. Istri saya taruh situ, saya masukin. Waktu masuk, keluarlah lagu ini. Kembalilah anakku sayang. Ingin aku cepat kau pulang. Saya minggir di pinggir tol. Saya nangis. 1 detik itu juga, seketika itu juga saya bisa merasakan kasih Allah, kehadiran Tuhan, pengampunan Tuhan, kebodohan saya. Semua tiba-tiba jelas hanya dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, itu yang saya bilang grace. Itu bukan hasil usaha. Terus saya bilang ini, saya bertobat di situ dan saya bilang ini, Tuhan, aku pulang. Aku pulang. Saya merasa seperti dia peluk saya. Selama 2 tahun dia diam bukan karena dia tidak ada. Dia diam bukan karena dia tidak peduli. Dia diam karena dia tahu anaknya lagi bete. Dia biarin dulu ambil waktu sambil dia, tapi dia terus dampingi saya. Dalam masa yang paling jelek sekalipun dia dampingi saya, dia jaga saya, dia pegang tangan saya. Sampai dia cari satu waktu yang tepat untuk dia bilang ini, kembalilah anakku sayang. I love you. I love you. Aku tahu kamu nak mengerti tentang itu semua. Aku tahu kamu sakit. Tapi kembalilah anakku sayang. I love you. Sampai hari ini saya nak mengerti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi saya cuma tahu satu hal. Dia ada dan dia mencintai saya. Saya harap kasih karunia Allah juga turun atas saudara dan saya. Memampukan kita melewati masa-masa tergelap dalam hidup kita. Memampukan kita belajar sesuatu. Amin. Daud bilang begini di Mazmur. Daud yang bilang bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bahwa aku tertindas, aku gak ngerti sih kenapa. Aku gak tahu kenapa Tuhan biarin. Tapi aku tahu sekarang itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. 16 tahun yang lalu saya hujat Tuhan. 16 tahun yang lalu saya tantang Tuhan untuk bikin saya masuk neraka. Waktu Tuhan pulihkan saya, dia tidak pernah datang dan bilang ini, masih mau masuk neraka? Dia nggak balikin tantangan saya, dia nggak mau bikin saya malu. Dia sayang saya, dia sayang kamu, dia sayang kamu, dia sayang kamu, dia sayang kamu. Amin. Dia nggak mau permalukan kita. Dia lupain semua hujat kita. Dia lupain semua dosa kita. Wow. Dia tebus kita di atas kayu salib ketika kita masih berdosa. Tapi semua itu membuat saya hari ini bisa berdiri. Saya tahu bukan karena saya hebat, bukan kuat dan gagah saya, tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku bisa belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Saya undang tim maju ke depan. Dalam setiap masalah, apapun yang saudara hadapi, sometimes masalah saya jauh lebih enteng dari Ayub, jauh lebih enteng dari Paulus. Masalah saya mungkin jauh lebih enteng dari saudara. Tapi apapun masalahmu, ingat satu hal, Tuhan itu ada. Katakan Tuhan itu ada. Lagi Tuhan itu ada. Yang kedua, God is love. Katakan God is love. Lagi God is love. Dan dia sayang sama kamu. Yang ketiga, setiap masalah yang ada, walaupun kita tidak mengerti, walaupun itu tidak adil, walaupun itu menyakitkan. Saya tidak tahu kenapa juga itu ada. Tapi itu akan membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin. Boleh beri tepuk tangan buat Allah kita.